Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D4K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Berjumpa lagi di pertemuan PJJ mata kuliah Hygiene Industry. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dimanapun saat ini berada ya di masa pandemi seperti ini. Nah, setelah pertemuan lalu, saya berbicara tentang faktor fisika, kemudian biologi, kimia, ergonomi, gitu. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan materi faktor psikososial di lingkungan kerja. Baiklah, ketika kuliah tatap muka di kelas, saya sering menanyakan ini kepada mahasiswa. Melihat gambar ini, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Anda? Ya, ini adalah siklus hari dalam mingguan. Bisa menggambarkan orang bekerja atau mahasiswa yang tugasnya belajar ya. Nah, pada hari Minggu senang, bahagia, luar biasa. Karena ini adalah hari bebas dari beban rutinitas kan. Bebas melakukan apa saja tuh di hari tersebut karena tidak ada kewajiban bekerja atau kuliah ya. Masuk hari Senin, perasaan berubah 180 derajat. Dari yang bahagia luar biasa menjadi PT luar biasa ya. Aduh kerja gitu ya. Aduh kuliah gitu ya. Aduh mulai lagi rutinitas mingguan gitu. Nah, perasaannya pokoknya tidak nyaman. Nah, besok harinya di hari Selasa masih ada perasaan itu. Bahkan muncul perasaan-perasaan negatif lainnya ya. Hari Rabu beban perasaannya sudah menumpuk lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Ya, sudah ada gangguan mood atau perilaku ya, tidak energik misalnya, ya, relatif depresi karena perasaannya yang tertekan. Gitu. Nah, hari Kamis sebenarnya sama saja. Bahkan mungkin ditambah akumulatif dari hari Senin sampai Rabu. Ya, karena merasa nyaman, karena harinya sudah hari keempat kerja, itu ada timbul adaptasi dari tubuh. Ya, tubuh ini sudah terbiasa dengan beban tersebut karena dia sudah melewati 3 hari kerja sebelumnya. Ya, jadi ini seperti garis plato, jadi dia mendatar. Jadi Kamis itu tidak akan menjadi lebih buruk lagi dan tubuh itu sudah nyetel dengan aktivitas kerja. Bahkan mungkin ada sedikit perasaan bahagia karena besok hari Jumat dan akan mendekati hari libur. Ya. Di hari Jumat itu sudah terjadi perbaikan mood. Ya, seperti tadi plato, sekarang garis menurun. Jadi moodnya lebih nyaman, melakukan sesuatu itu lebih semangat. Padahal ini hari kelima yang tentu tubuh sudah letih, gitu ya. Karena pikiran kita itu dipenuhi oleh pemikiran bahwa sebentar lagi akan libur dan perasaan libur itu begitu nyaman. Jadi lihat bagaimana kekuatan pikiran itu dapat mempengaruhi kerja fisik. Makanya biasanya rapat-rapat itu dilakukan pada hari Kamis, Jumat, ya, agar muncul semangat. Jadi ide-ide yang mungkin tidak akan keluar kalau rapat dilakukan hari Senin, Selasa, itu bisa muncul. Gitu ya. Karena kalau hari Senin, Selasa, itu pikiran sudah ngeblok duluan tuh, ya. I hate Monday gitu kan. Jadi mau dipacu bagaimanapun itu akan tidak maksimal. Ya. Kemudian siklus akan terus kembali seperti itu lagi. Nah, ini untuk orang-orang yang merasa tidak puas atau tidak nyaman dengan aktivitas weekday-nya, gitu ya. Ada juga orang yang menyintai pekerjaannya sehingga malah kebalikannya. Kalau hari Sabtu Minggu merasa tidak nyaman karena tidak produktif atau bingung dia mau ngapain, gitu. Ya, merasa hopeless ya, atau tidak bisa mengontrol keadaan. Karena kalau Senin Selasa dia bisa melakukan apa yang ingin atau dia telah rencanakan, gitu ya. Jadi tinggal eksekusi. Tapi kalau hari libur dia tuh merasa kehilangan kontrol. Nah, perasaan mengontrol atau perasaan mengendalikan itu yang candu buat dia.
Nah, yang baik adalah bisa menempatkan perasaannya di posisi yang tepat, gitu ya, atau yang secara profesional saja, gitu ya. Jadi siklus ini untuk orang yang beraktivitas working hours ya, karena kalau dia bekerjanya roster atau shift, dia tidak mengikuti siklus harian. Ya, jadi sesuai jadwal shiftnya atau jadwal rosternya. Ya. Nah, bagaimana dengan kalian nih di masa PJJ ini? Gitu ya. Apakah siklus ini masih berlaku untuk kalian yang belajar secara online? Nah, ini adalah contoh macam-macam potensi bahaya potensial ya. Jadi selalu diingat HI itu ilmu dan seni melakukan antisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian ya. Jembatan keledainya itu adalah AREP ya, antisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian. Jadi kita identifikasi apa saja yang bisa menyebabkan bahaya atau potensi bahaya. Ya, ini job content. Apa saja yang dilakukan atau tugas seorang pekerja. Ya, caranya bisa kita tanyakan kepada HRD. Mereka, orang-orang HRD, pasti memiliki dokumen setiap departemen apa saja kewajiban yang harus dilakukannya. Kemudian Anda lakukan WTS, waktu survei. Ini dilakukan untuk membuktikan. Kadang-kadang ada tugas-tugas yang tidak ada di manual, tapi ternyata dilakukan di lapangan. Ya, jadi ini pentingnya WTS. Nah, beban kerja dan kecepatan kerja. Jadi tanggung jawab besar, ada deadline, ada kuantitas yang harus dilakukan dalam satu shift kerja, itu akan membuat pekerja lebih strict atau dalam keadaan kecepatan yang tinggi. Ya, karena memang dituntut seperti itu oleh perusahaan. Nah, ini potensi bahaya. Nah, bisa Anda tanyakan langsung kepada pekerja yang bersangkutan bagaimana perasaan dan fokus mereka saat bekerja. Nah, Anda lihat juga nanti di catatan kecelakaan kerja apakah sering nih terjadi insiden atau eksiden di departemen tersebut gitu ya, dari hasil-hasil itu. Nah, kemudian jadwal kerja. Ada bermacam-macam jadwal kerja. Ya, ada working hours ya dari hari Senin sampai Jumat dengan 8 jam kerja misalnya pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Ada juga yang dengan tambahan ya hari Sabtu tetap masuk tapi setengah hari atau full gitu ya, dan minggunya libur gitu. Ada juga yang kerja shift ya, baik 2 shift atau 3 shift ya. Di Inggris atau di negara-negara Eropa lainnya sistem kerjanya yang shift itu rotasi umumnya itu dia menggunakan sistem 222 atau dia sebut sistem metropolitan rota ya. Dan juga kadang ada juga yang 223 continental rota. Jadi 2 shift pagi, kemudian 2 shift sore dan 3 shift malam, kemudian libur ya. Nah, ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kemudian ada juga yang jadwal kerja roster, misalnya di perminyakan ya, 2 minggu bekerja di shore, kemudian libur 2 minggu, atau di perkebunan itu 3 minggu bekerja di site, kemudian 2 minggu libur. Di pertambangan juga menggunakan roster dan jadwalnya nanti tergantung kebijakan perusahaan. Nah, ini menjadi potensi bahaya psikologis juga. Misalnya pekerja yang sudah berkeluarga harus meninggalkan keluarga dalam jangka waktu lama, ya itu beban juga. Kemudian kontrol ya, bagaimana tingkat pengawasan di perusahaan tersebut. Apakah pekerja dilibatkan dalam pengendalian proses kerjanya, atau si pekerja ini melakukan tugasnya itu malah tergantung orang lain. Kemudian lingkungan dan peralatan juga jelas, gitu ya. Apalagi untuk peralatan dan lingkungan yang jelas-jelas berbahaya. Ini pasti ada perasaan cemas, bahkan takut, gitu ya. Nah, untuk lingkungan dan peralatan itu akan lebih dibahas banyak di semester 3 di mata kuliah ergonomi. Kemudian budaya dan fungsi organisasi. Misal di suatu perusahaan itu sudah menjalankan K3 dengan baik dan terkenal ya, karena selalu mendapatkan penghargaan. Nah, tentu pekerja di sana itu perasaannya lebih tenang dalam bekerja karena yakin relatif selamat dan
sehat gitu ya dibandingkan kalau dia bekerja di perusahaan sebelah gitu. Padahal perusahaan pekerja tersebut mungkin bidang industrinya itu berbahaya, misalnya pabrik bahan peledak. Tapi karena budaya safety-nya bagus, sehingga si pekerja merasa terjamin dalam melaksanakan aktivitasnya. Ya. Bedakan, misalnya Anda berada di suatu perusahaan infrastruktur, tapi setiap hari selalu aja ada kecelakaan kerja, bahkan sampai ada fatality. Gitu. Pasti was-was nih kalau bekerja. Gitu. Nah, budaya ini tidak hanya terkait K3, tapi juga bisa etos kerja. Ya, misalnya perusahaan Jepang, ya, dia punya budaya Bushido, yaitu dia sangat dituntut untuk kerja keras. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia ya karena bekerja itu kalau di sana disebutnya karoshi. Nah, budaya itu tentu biasa diterapkan di Jepang. Tapi akan menjadi masalah bila diterapkan di Indonesia. Nah, ada juga perusahaan Eropa atau Amerika, dia mempunyai budaya yang relatif bebas. Jadi pekerja itu bisa memberikan pendapat kapanpun tanpa sungkan atau tanpa diberi sanksi. Gitu ya. Jadi bawahan itu bisa mengkritik atasan bila ada yang tidak sesuai, dan atasan itu tidak marah atau malah mau menghukum, tidak gitu ya, karena budayanya memang sudah seperti itu. Nah, ketika diterapkan di Indonesia yang budaya ketimurannya lebih kental gitu ya, udah sungkan, malu memberi pendapat gitu ya, terima-terima saja, nah tentu akan menjadi masalah psikologis gitu ya. Kemudian hubungan personal di tempat kerja. Ya, tentu ini terkait sekali dengan psikologis ya. Teman yang suka mengeluh, supervisor yang tidak bisa diandalkan, bawahan yang suka memfitnah, atasan yang suka menyalahkan, ya tentu tidak nyaman bekerja. Jadi walaupun misalnya gajinya itu besar, tapi siklus hariannya itu bakal seperti slide pertama saya tadi. Ya. Anda juga bila disuruh memilih nih, apakah mau bekerja di tempat itu atau bekerja di perusahaan yang gaji atau fasilitasnya pas saja, gitu ya. Tapi hubungan personal dengan teman baik, dengan atasan bisa mengarahkan, bahkan menjadi mentor, gitu kan, bawahan yang bisa diandalkan, tentu akan memilih perusahaan kedua, ya. Karena ada hal-hal yang tidak bisa diukur oleh materi, ya. Nah, peran dalam organisasi ini maksudnya adalah kita sebagai apa dan melakukan apa di perusahaan. Apa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan perusahaan? Ya, kita sebagai supervisor, tapi bekerjanya sebagai operator, tentu tidak nyaman. Atau sebaliknya, jabatannya sebagai supervisor, tapi tanggung jawabnya sebagai manajer, gitu ya. Jadi pekerjaan manajer juga dilakukan, tentu merasa tertekan. Kemudian apa yang kita berikan tersebut apakah mendapat apresiasi dari perusahaan? Jangan-jangan peran kita di perusahaan hanya sebagai sapi perah saja. Ya. Yang penting kerja atau apa saja disalahkan. Ya. Tentu beban psikologis juga dalam keadaan tersebut. Dan pengembangan karir, ya ini juga sering terjadi di perusahaan. Ada 2 orang masuk perusahaannya bareng. Ya. Jabatan pertama operator lapangan. Setelah 2 tahun, si A naik jabatan menjadi supervisor. Yang B tetap operator. 5 tahun, si A menjadi superintendent. Ya, yang tadi supervisor. Si B masih tetap aja nih operator. Ya. Kemudian 10 tahun, si A ini menjadi manajer nih. Si A baru naik nih menjadi supervisor. Nah, tentu ini menjadi beban psikologis ya buat si pekerja B, karena ternyata pengembangan karir di perusahaan tersebut itu sangat ketat, ya kompetitif, atau bahkan sangat tergantung hal-hal yang di luar kompetensi. Nah, ini menjadi masalah juga, ya. Pekerja itu harus diberi tantangan ya agar dapat dia mengembangkan dirinya.
Caranya ya dengan memberi tanggung jawab lebih besar. Kerja puluhan tahun dengan proses kerja yang sama juga tidak baik terhadap psikologis. Merasa ahli karena sudah sering melakukan itu akan menurunkan kesadaran akan safety. Ya, jadi bahaya. Tentu di perusahaan itu tidak ada yang ideal, ya. Kerja santai, gaji besar, rekan kerja menyenangkan, jadwal kerja bebas, peran organisasi menyenangkan, pengembangan karir terbuka lebar dengan banyak pelatihan-pelatihan gratis dan sebagainya. Gitu ya. Tapi tugas kita sebagai safety officer yang paham akan HI membuat arep bahaya apa saja di tempat kerja sehingga bisa diminimalkan. Itu tugasnya, ya. Nah, masalah fatigue ini memang menjadi isu yang penting di dunia kerja akhir-akhir ini. Mungkin Anda masih ingat banyaknya kematian petugas TPS pemilu, ya, karena fatigue, ya. Memang penyebab kematian itu tidak berdiri sendiri. Tapi beban kerja pemilu tahun 2019 lalu itu dianggap sangat berat. Ya. Nah, sebenarnya kelelahan ekstrim akibat kerja atau fatigue itu dapat menyerang pekerja di berbagai industri. Ya. Konstruksi, pertambangan, manufaktur, sampai juga kantoran. Nah, fatigue ini biasanya ditandai dengan kelelahan ekstrim dan rasa yang mengantuk di siang hari secara terus-menerus dalam jangka waktu lama. Misalnya selama beberapa hari atau minggu. Nah, si pekerja yang mengalami fatigue, dia cenderung merasa jenuh dengan pekerjaannya. Tidak bersemangat, gitu ya, serta biasanya kurang produktif. Pekerja yang terkena fatigue itu kadang juga mengalami berbagai gangguan emosi dan masalah kesehatan yang serius. Meningkatkan produktivitas kerja atau mencegah fatigue itu dapat dilakukan dengan menentukan kriteria fisik pekerja yang sesuai dengan beban kerja dan karakteristik pekerja yang dihadapi. Nah, ini seni. Karena tidak akan sama satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, bahkan dengan bidang industri yang sama. Jadi tidak bisa juga copy-paste kebijakan untuk meningkatkan produktivitas antar perusahaan. Ya. Saya hanya akan sampaikan poin apa saja yang menentukan demand dan capacity. Ini pentingnya teori, ya. Jadi Anda nanti sudah memiliki ilmunya, tidak trial error, ya, seperti orang yang mempunyai pengalaman tapi tidak memiliki ilmu teori. Yang hal yang penting dalam kapasitas kerja ini adalah motivasi pekerja, kapasitas fisiknya, fungsi jaringan, ya, ini terkait penyakit-penyakit yang diderita, kemudian kekuatan otot. Nah, tentu perusahaan itu menginginkan pekerja yang memiliki kapasitas kerja yang maksimal, ya kan? Jadi motivasi seseorang itu bisa dilihat saat wawancara. Nah, ini hal yang terkait psikologis. Nah, sisanya terkait fisik, ya, dan bisa dilihat saat medical check up. Ya, jadi fungsi jantung, fungsi paru, kekuatan otot, adanya kelumpuhan, penyakit, dan lain-lain. Ya. Nah, kenapa perusahaan itu menginginkan pekerja dengan kapasitas kerja yang maksimal? Ya, untuk mengimbangi demand atau tugas kerja yang diberikan. Ya, jadi tugas di perusahaan itu tidak seperti di perkuliahan misalnya. Kalau perkuliahan mengandalkan kemampuan berpikir, ya, dibandingkan kemampuan fisik. Bekerja di pertambangan lebih membutuhkan kemampuan fisik dibandingkan bekerja di bidang perbankan yang membutuhkan kemampuan komunikasi. Kan? Nah, hal-hal yang seperti dimaksud metabolic level itu ini. Nah, misalnya ada yang membutuhkan kerja dengan tugas yang berat, ada yang membutuhkan kerja sedang atau ringan yang terkait fisik. Ya.
Kemudian persyaratan kemampuan, ya, ini ada pekerjaan spesifik yang mensyaratkan tidak boleh buta warna, misalnya electrician, gitu ya, operator elektrik. Gitu. Nah, waktu dan tekanan ini juga termasuk dalam demand, ya. Ada yang membutuhkan kerja dalam keadaan tertentu, misalnya confined space, gitu ya, underwater welder, night shift, working at height, gitu kan, dan sebagainya. Gitu ya. Tekanan juga, gitu ya. Ini lebih bersifat psikologis kalau tekanan sih. Ada yang bekerja dalam tekanan tinggi dengan kerja yang deadline, gitu ya, kerja dengan batas waktu kerja dengan sumber daya minim, kerja dengan ketelitian tinggi, kerja tidak boleh melakukan kesalahan dan sebagainya. Ya, vice versa juga. Ada juga yang tidak dikejar deadline, gitu ya, kerjanya santai, gitu ya, kerjaannya tidak tetap, gitu ya, hanya per project, gitu ya, bisa dibawa ke rumah pekerjaannya, bisa dikerjakan dalam tim atau didelegasikan dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan force, ya, dengan tekanan. Nah, ini patofisiologi gangguan kesehatan akibat stresor psikososial di tempat kerja. Jadi karakteristik individu pekerja itu ditentukan oleh jenis kelamin, usia, pendidikan, ya, sikap kompetitif atau motivasi, dan loyalitas. Kemudian dihubungkan dengan risiko stres kerja. Tadi sudah saya jelaskan terkait potensi bahaya psikososial di tempat kerja. Nah, hal tadi kemudian dihubungkan dengan reaksi stres. Bagaimana seseorang menghadapi tuntutan tugasnya dengan kapasitas kerja yang dimilikinya. Apakah dia bisa mengelola stresnya? Ya, karena stres itu adalah hal yang normal. Yang menentukan tidak normal adalah cara menghadapi stresor tersebut. Nah, ketika seseorang tidak bisa mengelola stresnya, dan dengan seiring waktu atau semakin memberatnya stresor, maka ada konsekuensi jangka panjang pada pekerja tersebut. Bisa mengalami gangguan terkait mental, dan bisa mengalami penyakit terkait fisik, misalnya gangguan muskuloskeletal dan penyakit kardiovaskular akibat meningkatnya produksi hormon kortisol dalam tubuh. Nah, di Indonesia sumber-sumber potensi bahaya psikososial itu bisa dilihat di Permenaker nomor 5 tahun 2018, ya. Jadi kalau potensi bahaya psikososial tapi yang khusus di tempat kerja itu ada di Permen 5 2018, ya. Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja, Linker, gitu ya, K3 Linker. Nah, di Permen 5 2018 itu dia menjelaskan pelaksanaan syarat-syarat K3 lingkungan kerja, ya, dilakukan pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja, ya, termasuk faktor psikologi yang meliputi ketidakjelasan peran, ya, atau ketaksaan peran, konflik peran, beban kerja berlebih secara kualitatif, beban kerja berlebih secara kualitatif, gitu ya, kuantitatif kualitatif, kemudian pengembangan karir, ya, tanggung jawab terhadap orang lain, ya. Nah, ada juga cara tes cepat untuk mendeteksi stres kerja yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, ya. Bisa Anda lihat nih item-item pertanyaannya, ya, seperti yang ditampil di slide. Nah, ini juga item pertanyaannya, ya, bisa Anda baca. Yang penting untuk Anda adalah interpretasinya. Jadi hasil dengan nilai kurang dari sama dengan 4 adalah keadaan baik atau normal. Nilai 5-13 itu cenderung mengalami stres kerja dan direkomendasikan untuk mengikuti konseling. Nilai 14 diinterpretasikan sebagai stres akibat kerja yang harus segera diperiksa oleh dokter, ya. Ini pengendalian stres akibat kerja.
Ya, sebenarnya kalau kita sudah mengetahui penyebab atau sudah mengidentifikasi potensi bahaya, maka sudah bisa menentukan pengendaliannya. Tadi sudah saya sampaikan potensi bahaya psikososial ini apa saja, ya. Sehingga pengendalian ini juga didapatkan dari bahaya psikososial. Ya. Kalau hasil identifikasi ternyata beban kerja berlebih, maka pengendaliannya beban kerja atau mental tadi disesuaikan dengan kapasitas bekerja. Demikian seterusnya, gitu ya. Jam kerja, pengembangan karir, lingkungan dan peralatan, beban dan kecepatan kerja. Nah, ini terkait AREP, ya. Sehingga perlu dilakukan penilaian risiko stres, menghilangkan faktor penyebab stres kerja, ya, menghilangkan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan stres, menciptakan lingkungan kerja yang aman, posisikan pekerja berdasarkan kemampuan individu dengan pemberian pelatihan yang sesuai dan rotasi kerja untuk pencegahan kejenuhan, ya, melakukan meditasi dan relaksasi, konseling pekerja. Jadi nanti di perusahaan buatlah program seperti pengendalian ini. Ini yang terkait psikologis. Jadi tidak melulu soal fisik, gitu ya. Jadi masalah psikologis ini harus kalian assess juga, karena tidak pernah diadres sehingga sering miss, gitu. Pengalaman saya di setiap meeting investigasi, yang selalu menjadi penyebab adalah hal-hal terkait fisik. Misalnya kecelakaan kerja, terjatuh dari tangga, ya, sampai patah tulang. Ya. Kalau eksiden, ini kan sudah tergolong eksiden, ya, sudah ada patah tulang. Itu pasti dilakukan investigasi. Yang selalu muncul adalah lantai licin, gitu ya, handrail kurang baik, gitu ya, ada spill bahan kimia, penerangan kurang dan sebagainya. Pokoknya alasannya nanti yang terkait fisik, seperti itu. Tidak pernah muncul hal-hal yang terkait psikis. Padahal setiap hari selama bertahun-tahun pekerja tersebut baru itu terjatuh, gitu ya. Ya jangan-jangan ada masalah internal, ada masalah keluarga, masalah dengan teman, dengan rekan kerja, gitu. Sehingga mungkin fokusnya terganggu saat menaiki tangga. Jangan-jangan ada nyeri kepala nih, gitu ya, sehingga dia tidak bisa bergerak dengan baik saat menaiki tangga, gitu ya. Jangan-jangan dia ada perasaan cemas, gitu ya, atau takut sehingga pandangan matanya itu menjadi kabur. Nah, hal-hal ini itu tentu tidak disampaikan oleh si pekerja tadi kalau kita sebagai investigator itu yang tidak bertanya. Ya, saya hanya mengingatkan Anda bila nanti menjadi auditor kecelakaan kerja itu jangan pernah lupakan bahaya psikologis ini. Ya, tidak tampak memang, sifatnya abstrak, sulit diukur, gitu ya, tapi memang impact-nya luar biasa, gitu ya. Ya, saya pernah punya kasus seorang pekerja yang dia pekerjaannya di ketinggian, ya, sebagai petugas sampel cerobong. Ya, jadi memang sehari-hari tugasnya dia berada di ketinggian. Kalau dia melihat ke bawah dan di tengah kesendiriannya bekerja, itu kemudian ada suara-suara dalam dirinya yang muncul dan dia itu ada keinginan untuk loncat sehingga masalahnya selesai. Nah, bayangkan kalau itu terjadi, ya, jelas fatality, gitu ya. Kalaupun dilakukan investigasi itu yang muncul pasti hal-hal yang terkait APD, ya kan? APD kurang lengkap lah, APD tidak proper lah, gitu dan sebagainya, gitu ya. Jadi jangan disepelekan bahaya potensial psikologis ini, ya. Nah, sumber potensi bahaya dan risiko stres di tempat kerja diantaranya ketidakjelasan dan ketaksaan peran, konflik peran, beban kerja berlebih secara kualitatif, beban kerja berlebih secara kuantitatif, pengembangan karir, tanggung jawab terhadap orang lain. Faktor psikologi.
Jika hasil pengukuran terdapat potensi bahaya, harus dilakukan pengendalian sesuai standar. Pengendalian dilakukan setelah penilaian risiko dan didapatkan faktor yang berkontribusi. Nah, ini SDS ya, survei diagnosis stres kerja. Nah, bagaimana cara menilai hal-hal yang abstrak tadi? Ya, bukankah stres itu tidak tampak? Ada orang yang kelihatannya baik, ternyata psikopat gitu kan. Ada orang yang suka tertawa dan humoris gitu ya. Ternyata kalau marah itu dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ada orang yang kalem gitu ya, tenang gitu ya. Tapi ternyata mudah sekali depresi gitu. Nah, untuk menegakkan diagnosis seperti depresi, psikopat, gangguan jiwa itu adalah kewenangan dokter. Jadi kalau Anda dibilang depresi atau dibilang gangguan jiwa oleh teman Anda atau orang-orang awam, ya jangan diambil hati. Ya. Karena penilaian depresi dan gangguan jiwa itu kompleks. Ya, tidak sekedar melihat dari Google gitu ya, makanya harus diperiksa oleh dokter. Tetapi untuk screening stres itu mudah. Anda tinggal menyebarkan atau mengisi SDS ini kepada pekerja. Ya, ini keterangannya. Jadi ada angka yang menunjukkan uraian kondisi. Ya, bisa Anda baca, Anda lihat. Jadi untuk pertanyaan itu harus dijawab satu pilihan, tidak boleh ada yang kosong. Jadi itu yang Anda harus instruksikan secara jelas kepada kerja. Diisi sampai nomor 30 ya, karena ada 30 pertanyaan. Ya, Anda harus bisa menjelaskan perbedaan tidak pernah, jarang sekali, kadang-kadang, sering gitu ya, selalu gitu ya. Jadi semakin besar angkanya itu menunjukkan kualitas yang semakin besar. Angka 1 tidak pernah, angka 7 selalu menimbulkan stres, sehingga kita bisa menentukan di mana posisi tingkat stres di setiap pertanyaan. Ya. Nah, ini interpretasi hasil SDS. Pertanyaan nomor 1, 7, 13, 19, dan 25 ini stresor yang menunjukkan ketaksaan peran. Ya, ketaksaan peran itu ketidakjelasan peran. Ya, jadi bisa terjadi kalau si pekerja tidak memiliki cukup informasi untuk dapat melaksanakan tugasnya. Ya. Atau tidak mengerti tujuan berkaitan dengan peran tertentu. Ya, itu ketaksaan peran. Nah, ini dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Nah, begitupun di bawahnya. Jadi konflik peran itu dijumlahkan, beban berlebih, kuantitatif, kualitatif, pengembangan karir, tanggung jawab terhadap orang lain, itu sesuai angka nomor pertanyaan yang ditulis si responden dengan nilai 1-7 tadi. Nah, bila ketaksaan peran Anda jumlahkan hasilnya 9, maka kesimpulan ketaksaan peran si pekerja tersebut derajat ringan. Ya, ini interpretasinya. Ya, demikian seterusnya. Ya, bisa Anda baca-baca. Ya, tidak usah dihafal, nanti bisa dibuka kembali. Nah, ini juga hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk pengendalian faktor psikologi. Ya. Nah, ini juga hal-hal yang bisa Anda lakukan sebagai pengendalian berdasarkan urutan atau hierarki pengendalian. Ya. Dalam HI itu ada hierarki kontrol. Ya. Eliminasi, substitusi, kontrol teknik, kontrol administratif, dan terakhir paling bawah adalah APD. Ya, bisa Anda baca ya di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan saat ini, materi faktor psikologis di lingkungan kerja. Terima kasih atas perhatian Anda menyelesaikan kuliah sampai akhir. Jangan lupa untuk belajar walaupun di masa pandemi. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Silahkan absensi online dan mengabarkan kepada ketua kelas agar nanti bisa direkap ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.